Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 atas nama Siti Rahmawati, dan ada juga teman kelompok saya yang bernama Ari Anggareksa. Dan saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul pengukuran kerja. Saya akan membacakan materinya. Pengertian kinerja. Kinerja atau performance adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik, baik kualitas maupun kuantitas, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 2. Pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rangkai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisiensi, dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Menurut Hampson dan Mowen tahun 2004, pengukuran kinerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. 3. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi tahun 2005, tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut, yaitu mengetahui tingkat ketercapaian tugas organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpan dari tujuan yang ditetapkan. 2. Penyediaan sarana pembelajaran pegawai. Penilaian kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, keterampilan atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk menghasilkan kerja terbaik. 3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Penerapan penilaian kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi dalam organisasi dengan menciptakan keadaan di mana setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. 3. Memberikan pertimbangan yang simetrik dalam perbuatan keputusan. Pemberian penghargaan dan hukuman organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem penghargaan seperti kenaikan gaji atau tunjangan, promosi atau hukuman seperti penundaan promosi atau teguran yang memiliki hubungan yang jelas dengan pengetahuan, keterampilan dan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ari Anggareksa, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Rahmawati. 4. Syarat dan indikator pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja baik kuantitatif maupun kualitatif harus dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada tahap perencanaan ex ante
tahap pelaksanaan ongoing maupun tahap setelah kegiatan selesai ekspos. Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Menurut Mutia 2009, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu Mutia 2009 terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut. Indikator kinerja input masukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana sumber daya manusia, informasi, dan lain-lain. Indikator kinerja output keluaran, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Indikator kinerja outcome hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran output kegiatan pada jangka menengah efek langsung. Indikator kinerja benefit manfaat, yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja impact dampak, yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi 2005, terdapat beberapa ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja, yaitu ukuran kinerja tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran penilaian. Dalam hal ini, karyawan dan manajemen cenderung memusatkan usaha pada kriteria tersebut dan mengabaikan kriteria lainnya. Ukuran kinerja beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja. Ukuran kinerja beragam merupakan cara mengatasi kelemahan kriteria kinerja tunggal. Berbagai aspek kinerja manajer dicari ukuran kriterianya, sehingga manajer diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria. Ukuran kinerja gabungan. Dengan adanya kesadaran beberapa kriteria lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lain, maka perusahaan melakukan pembobotan terhadap ukuran kinerja. 5. Model-model sistem pengukuran kinerja. Sebuah sistem pengukuran kinerja yang baik adalah serangkaian ukuran kinerja, sebuah proses pengambilan keputusan dan metode belajar timbal balik yang baik membantu untuk mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan. Dalam merancang suatu sistem pengukuran kinerja, dibutuhkan model yang mampu memotret kinerja secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa model sistem pengukuran kinerja yang telah dibuat oleh akademisi maupun praktisi. Menurut Fanani 2003, model-model sistem pengukuran kinerja antara lain adalah sebagai berikut. Balance Scorecard atau BSC. Sampai saat ini, Balance Scorecard adalah model terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja atau SPK baru yang telah dikembangkan. Kerangka kerja Balance Scorecard menggunakan 4 perspektif: finansial, pelanggan, proses bisnis, internal, dan proses belajar dan pertumbuhan, dengan titik awal strategi sebagai dasar perancangan SPK. Sustainability Balance Scorecard atau SBSC. Model SBSC merupakan perluasan dari model Balance Scorecard dengan penambahan aspek lingkungan dan sosial. Stability Balance Scorecard. SBSC memperlihatkan hubungan kausal antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan. Cambridge Model. Cambridge Model menggunakan produk grup sebagai dasar untuk mengidentifikasi KPI, dan dari pengelompokan produk tersebut
dilakukan penentuan tujuan bisnis untuk produk grupnya. Integrated Performance Measurement System atau IPMS. Model IPMS merupakan model SPK yang bertujuan agar sistem pengukuran kinerja lebih robust, terintegrasi, efektif, dan efisien. Model IPMS menjadikan keinginan stakeholder menjadi titik awal dalam melakukan perancangan SPK. Integrated Information Performance Measurement System atau IEPMS merupakan model sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan lingkungan. IEPMS menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama. 6. Proses pengukuran kinerja. Menurut Mutia 2009, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pengukuran kinerja, yaitu A. Mendefinisikan misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Misi bertujuan meyakinkan adanya satu kesatuan tujuan dalam perusahaan. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. B. Penetapan dan pengembangan indikator. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur dan mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. C. Pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Pengukuran tingkat tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan mengukur tingkat ketercapaian tujuan. Sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. D. Pelaporan hasil-hasil secara formal. Pelaporan secara formal akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Informasi pencapaian kinerja dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai, proses yang dilakukan, dan sumber daya yang telah dipercayakan untuk dikelola. Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya. Bisa dijadikan landasan pemberian reward and punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. Sebagai umpan balik, pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk penilaian kemajuan yang telah dicapai organisasi. Mungkin itu saja materi kelompok 10 yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.